Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amma ba'd. Sehat Bunda semuanya? Alhamdulillah ya. Subhanallah, tetap kita bersyukur dulu ya karena kita langsung untuk kajian. Alhamdulillah. Mari kita syukuri pagi hari ini yang penuh barokah. Insyaallah hari Sabtu yang barokah kita syukuri yang pertama. Rabbi auzighni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa takhilni bi rahmatika ya ibadika sholihin. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma afini fi jasadi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Semangat Bunda ya. Tetap semangat, tetap sehat ya. Insyaallah kuat dan istiqomah yang penting. Ibu rahimakumullah, non sewu ini tadi kurang sedikit, bukan menggapai ya, menggapai itu kurang G. Enggak apa-apa, dievaluasi saja. Jadi buatnya juga pada subuh ya. Jadi enggak masalah. Ibu rahimakumullah, kenapa kita belajar itu disuruh seperti ini? Saya kembali menengok sebelum kita kunci surga yang terbuang. Ini sangat dahsyat Ibu kalau kita kupas secara tuntas secara fikih, dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang juga Al-Quran dan juga hadis. Ini sangat luar biasa. Tetapi nanti kan tupoknya tidak seluruhnya, tapi mungkin yang pokok-pokok. Nah, kembali kepada kunci surga yang terbuang dan bagaimana sih kiat-kiatnya ya. Jadi kiat menggapai surga ini sangat kita harapkan, dan semua pasti akan akan mau ya dengan tujuan itu. Maka tetap kita akan kembali dalam Al-Qur'an dulu Ibu ya, sebelum kita bagaimana untuk menggapai surga itu ya. Ini nun sewu agak ini tulisannya berbagai macam campuran ya. Seperti itu, mari kita kembali dalam surat Al-Alaq, bahwa kuncinya orang cerdas ya, kuncinya orang sukses dunia akhirat, cerdas untuk bisa masuk surga adalah sebenarnya qallallahu ta'ala fil Qur'ani Karim ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ibu sudah hafal banget. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Itu adalah motivasi awal. Kenapa kita bisa milih tema? Biar kita cerdas. Cerdas dalam menjalani hidup. Seorang muslimah yang solihah, yang istiqomah harus cerdas. Dan pastikan tujuan hidup kita dalam mencari mardhatillah, ridha Allah, kita akan masuk surga. Jangan sampai melalaikan jalan ke surga itu terbuang. Nah, apa kaitannya dengan surat itu tadi Al-Alaq. Al-Alaq adalah segumpal darah. Di ayat 1 sampai 5 itu
menjadikan motivasi pembelajaran kita. Ternyata Allah menggelitik di situ. Kuncimu sukses ya. Untuk kamu cerdas, pintar adalah membaca dan menulis. Nah, maka ibu hari ini, pagi hari ini, insya Allah ya, pagi-pagi sudah dalam rangka ke majelis taklim. Dari rumah tadi niatkan Allah, ya toh. Kemudian juga sampai sini dapat ilmu walaupun hanya 1 ayat mungkin. Ini adalah jadi lahan sebenarnya. Ini lahan dulu masuknya ke surga. Nah, ibu rahimakumullah, monggo. Iqra tadi hafalkan Bunda. Itu adalah wahyu pertama Allah di ayat 1 sampai 5. Kemudian disusul nanti wahyu kedua, itu adalah dalam surat Al-Mudaththir. Nah, setelah wahyu pertama itu menjadikan motivasi bagi seorang yang cerdas, seorang beriman, thalabul ilmi ala kulli muslimin wal muslimah, terkait dengan seperti itu kewajiban orang muslimah maupun muslim, pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, kapanpun waktu majelis itu tepat dan pasti, fleksibel dan bagus. Tidak ada waktu yang tidak bagus dalam rangka majelis ilmu Allah. Itu kecerdasan ibu. Manusia terbatas untuk menganalisa bisa, tapi untuk memahamkan, untuk ini sampai ngiling-ngiling, maka tulislah, maka bacalah, maka ada Iqra. Jadi ibu, orang beriman itu wajib ada literasi, suka membaca, gitu ya. Pembaca di sini bisa mendengar, bisa melihat, bisa meraba, dan seterusnya. Itu indikator. Nah, maka ibu rahimakumullah, monggo kita langsung surat apa Bu tadi? Iya, oke. Ada berapa ayat? Iya, 5 yang kita baca. Al-Alaq semua ada berapa ayat? Semua diam berarti bisa. Ada 19. Dan itu sangat mudah. Kalla innal insana la yatgha. Itu menjadi pelajaran kita setelah ayat 6. Ketahuilah ya manusia, pada dasarnya kalian semua dalam melampaui batas. Gaya, sok itu pasti ada manusia itu. Hati-hati. Ini diingatkan Allah. Ya, jangan sampai. Kenapa manusia melampaui batas, tidak mau belajar, tidak mau untuk mengakses ilmu Allah? Karena merasa dirinya sudah serba cukup. Itu adalah peringatan kita, Ibu. Maka motivasi awal ini kita ambil dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu jadikan motivasi untuk cerdas, membaca dan menulis. Kemudian di ayat 6 dan 7 kita jadikan motivasi sekaligus kritik dari Allah kepada kita semua, bahwa kita jangan sampai menjadi orang yang terbuang dari surga. Salah satunya adalah sikap sombong, gampang artinya tidak peduli, tidak ada kepekaan, tidak ada empati sama sekali. Sedangkan kita jangan sampai masuk golongan orang-orang yang melampaui batas atau merasa, kenapa? Merasa kita sudah serba cukup. Dahsyat Allah dalam menggelitik kita. Ibu rahimakumullah, semua kita kaitkan dengan Al-Quran. Asyik dan sangat dahsyat ketika kita belajar Al-Quran. Bunda semuanya, mudah-mudahan pagi ini semua makhluk Allah yang di lubang sana digambarkan oleh Allah dan Rasulnya, semut yang ada di lubangnya akan mendoakan orang yang ikhlas karena Allah di dalam majelisnya, berpagi-pagi maupun bersore-sore atau malam ataupun siang, dalam rangka untuk apa? Kajian di majelisnya Allah. Maka semangat ibu, apalagi ini bulan Ramadan. Yuk kita cerna ya ibu. Surga yang terbuang, kalau kita kembali ada 4 anjuran Rasulullah dalam menggapai surga ini dulu. Nah ini artinya, mungkin ini saya ini Bunda sudah terlanjur menulis. Oke ya, ini tak lanjutkan. Kalau belum, non sewu sebenarnya terbuang dulu yang saya nggak apa-apa. Tapi tidak masalah. Kita pelajari dulu bahwa Rasulullah itu selalu menganjurkan bagaimana untuk menggapai surganya. Kita merujuk pada hadis yang sahih Bunda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bisa kita jadikan rujukan yang pasti.
Afsus salam atau afsus salama. Wa'at ya wa'at imut ya at imut ta'ama gitu ya. Wasilul arhama ya. Wasallu wan nasu niyamun. Ya gitu. Tadkhulul jannata bisalamin. Ya, kita belajar hadis sedikit. Ini dari memang dari hadis sahih ini Imam Ahmad yang meriwayatkan. Di situ ada percakapan dengan beberapa sahabat. Jadi kalau Allah Ta'ala, ini adalah hadis qudsi, juga saya temukan banyak sekali yang terkait dengan anjuran Rasulullah ketika urusan surga dan neraka. Maka di sini apa yang diingatkan oleh Rasul? 4 anjuran Rasulullah. Yang pertama apa? Sebarkan kedamaian, ya. Jadi kita menyebarkan kedamaian. 4 anjuran Nabi dalam menggapai surga: sebarkan kedamaian, kemudian berikan makanan, ya, berikan makanan Ibu. Kemudian bersilaturahimlah, ya, masya Allah. Ini dasar yang sangat bagus sekali. Sholatlah ketika orang sedang tidur. Jadi ada 4. 1 di situ sebarkan kedamaian, ya. Kedamaian itu adalah salam Bun, afsus salam, assalamualaikum dan seterusnya gitu ya. Kemudian di situ juga yang kedua berikan makanan. Nah, ini pas banget bulan Ramadan ya. Kemudian bersilaturahimlah, kita bertamu, menjalin ukhuwah dan seterusnya. Sholatlah ketika orang-orang tidur atau sedang tidur. Kemudian engkau akan masuk surga dengan damai. Hadis riwayat HR itu adalah hadis riwayat di atas saya taruh ya sebenarnya atau di bawah. Itu riwayat Ahmad. Ini sangat luar biasa Ibu. Mari, hal yang sangat sederhana tetapi kita tetap bisa untuk mengambil. Kemudian 4 anjuran Nabi tersebut, yang pertama tadi adalah orang yang menebarkan salam atau kedamaian. Tadi, perdamaian dan kasih sayang Ibu. Nah, salam itu Ibu harus paham. Akses surga dari salam saja Ibu sudah mendapatkan secara bodon ini ya. Sudah mendapatkan assalamualaikum 10, warahmatullahi 20, wabarakatuh 30. Kemudian ketika dijawab waalaikumsalam, Bun, ketika menjawab salam, yuk kita jawab yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sempurna adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk panjang pendeknya kita poles, kita sederhana sempurnakan Ibu. Kanya, ya, kanya yang 2. Kemudian apa? Pakai zamah. Jangan mandekum, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pentingnya belajar. Walaupun kecil, kita ternyata selama ini saya waalaikumsalam. Padahal bahasa Arab yang betul adalah waalaikumsalam. Kita sudah meninggalkan 1 harakat dhammah. Yuk kita sekarang paham. Maka yang memberikan salam sunnah, yang menjawab salam wajib. Inilah surga sebenarnya. Tapi jarang sekali kecuali orang-orang yang berilmu, orang-orang yang suka di kajian, orang-orang yang peduli, empati saya katakan. Maka Ibu, disinilah diingatkan oleh Rasulullah bahwa perdamaian atau masuk surga yang pertama adalah silakan tebarkan salam. Itu maksudnya apa? Setiap ketemu saudara kita disapa, masuk rumah kita sapa salam, walaupun tidak ada yang menjawab. Pembiasaan yang benar. Monggo. Ini adalah tambahan ilmu yang sedikit. Salam di sini memang saya tulis sebenarnya tidak boleh ya aswar ini. Karena ini maknanya nanti secara bahasa Arab sangat fatal juga. Ini untuk mencegah saja, untuk penyederhanaan maksud saya. Tetap kalau Ibu malah salam gitu malah nggak apa-apa. Tapi kalau as atau WR biasanya kan gitu ya. Kemudian WB itu maknanya beda banget.
Ya, itu saya tidak menerjemahkan yang ya. Jadi itu makna ada yang binatang itu ya. Ya seperti itu. Maka assalamualaikum ya lengkap saja. Minimal kalau ibu kesusu ya assalamualaikum. Atau malah salam, tulisan salam aja. Nek kepeksa. Nah, ini dalam bahasa tulisan mensos. Nggih, seperti itu. Ibu rahimakumullah, maknanya keselamatan. Ketika ibu disalami, itu diselamatkan, didoakan. Kemudian juga rahmat. Yang kedua. Kemudian juga yang luar biasa adalah kebarokahan dari Allah. Maka orang yang diberikan salam itu sudah ada 60 kebaikan dari salam saja. Nah, ibu rahimakumullah, disinilah Allah memang lewat Rasulullah selalu mencontohkan pembiasaan yang benar. Ini adalah semoga tercurahkan untukmu. Ini adalah kita mendoakan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Ini Bu, hukumnya sudah tahu. Kita sekali lagi jangan nyepelekke tentang salam. Kemudian yang kedua Bunda, yang kedua dulu ya. Yang pertama sudah. Yang kedua, apa? Menjalin silaturahim dan persaudaraan. Walaupun hanya dengan salam. Ya. Ini seperti HR itu maksudnya hadis riwayat Hakim. Di situ diingatkan juga ada 3 hal yang menjadikan seseorang ini akan dihisab oleh Allah. Ya, dihisab itu nanti semua manusia akan mengalami hisab. Hisab itu apa Ibu? Hisab itu akan diperhitungkan semua amal kita. Nah, ini kita harus tahu Ibu. Hisab akan dialami oleh semua manusia ketika nanti hari kiamat tiba. Mulai malaikat Israfil meniupkan sangkakala pertama, itu belum dihisab. Baru tanda menggegerkan makhluk seluruh dunia. Itu. Ya, itu memang sudah tanda terompet. Itulah malaikat Israfil, tugas yang utama adalah meniup sangkakala atau terompet. Dan ini benar adanya. Siapapun yang tidak iman kepada ini, artinya tidak percaya, berarti belum beriman. Baru Islam. Maka di situ diingatkan, ketika Israfil meniupkan sangkakala yang kedua, saatnya lah manusia akan sangat takut yang luar biasa. Apa? Karena semua penghuni alam barzah, penduduk kubur maksudnya, akan dibangunkan semuanya. Termasuk orang-orang yang wafat di laut, yang sudah dimakan ikan. Bagi kita tidak sampai kan sudah hilang. Memangnya di kubur tidak hilang. Di kubur itu manusia itu kalau sudah lebih 3 hari, semua hewan itu udah ngerumuni Bun. Pengen makan aja. Membusuknya cepat banget. Gitu ya. Ini apa? Berbunyi, iya. Membusuknya cepat sekali Bunda. Karena apa? Manusia adalah makhluk yang paling kotor. Makhluk yang paling rakus. Itu secara alamiah. Kenapa? Semua makanan mau. Hampir gitu. Jadi kelompoknya seperti itu. Nah, maka di sini Bu, coba binatang. Sapi nggak mau hamburger. Enggak? Ya kan? Ya, udah rumput saja. Coba Ibu pernah nggak berpikir itu? Nah, seandainya dia nasi pun kalau nasi tok dia mungkin sekali aja harus dicampur dengan paling kompor itu ya. Tapi intinya makanan pokoknya adalah apa? Rumput. Cek nanti dalam Ar-Rahman. Semua sudah diatur dalam Al-Qur'an itu, Ibu. Nah, Ibu rahimakumullah kembali ke sini. Saya tidak menerangkan tentang binatang yang ini ya. Tapi disitulah Ibu, maka 3 hal tadi kalau kita kembali ya. Jadi ada 3 hal yang menjadikan seseorang ini akan dihisab. Nah, di sini dengan mudah sekali kata Rasulullah itu dimasukkan ke surga dengan kekuasaannya tentunya ya. Kemudian di situ ada percakapan sahabat Rasulullah. Ya. Nah, percakapan itu apa? Bagi siapa itu ya Rasulullah? 3 itu maksudnya ya. Kemudian dijawab oleh Nabi di situ adalah langsung bahwa engkau memberi orang yang menghalangimu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, engkau akan memaafkan orang yang menzalimi kamu, tapi kamu maafkan. Kemudian yang ketiga, engkau akan menjalin persaudaraan dengan orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Bun,
Ini adalah bahasa sederhana dan setiap saat kita lakukan ternyata ini menjadikan gamblang. Ya, gamblang itu artinya jalan yang begitu apik dalam meniti ke surganya Allah. Maka Ibu, di situ dilanjut lagi. Ya, di sini dilanjut lagi. Nah, lanjutannya apa? Maaf. Tadi ini kan, Bun? Ya. Bertanyalah sahabat, jika saya melakukannya, apa saya dapat ya Rasulullah? Kemudian dijawabnya oleh Rasul, engkau akan dihisab dengan hisab yang ringan dan Allah akan memasukkan ke surga dengan rahmatnya. Ini adalah siapapun ternyata bisa menjalankan 3 persoalan itu, sehingga kalau kita bisa menjalankan ini, hisab kita akan ringan. Ini akan ngenteng-ngentengi ketika manusia punya dosa. Jadi satu, itu adalah kita tetap dalam rangka tawadhu ini, Bun, ya. Engkau memberi orang yang menghalangimu, walaupun kita dimusuhi, mungkin kita tidak disukai, tetapi kita tetap berbuat baik, maksudnya begitu, Bunda. Ya, jadi kita jangan membalas. Kemudian juga di situ dilanjutkan bagi yang kedua adalah orang yang apa? Engkau akan memaafkan orang yang menzolimi. Itu maknanya adalah zolim itu berbagai macam, Ibu. Zolim bisa sifatnya sakit hati atau penyakit hati, bisa juga kita dibully. Ya, aniaya bukan harus fisik, tapi aniaya yang dahsyat itu justru ketika hati disakiti. Nggih mboten? Menangkapi. Berarti nggak pernah disakiti ya, Bun, ya? Alhamdulillah, bersyukur gitu loh. Iya, hati atau jasad ini ketika disinggung hal yang harga diri itu kan rasanya Masya Allah gitu ya. Tapi kalau mungkin fisik itu langsung sembuh, tapi kalau hati lama banget gitu loh. Maka kenapa Rasul mengingatkan hati-hati, manusia itu gampang sekali memboikot. Apa memboikot ya Rasulullah? Memboikot adalah kamu mendiamkan saudaramu, alias kamu satron, jutaan. Itu menjadikan bahan Rasul mengingatkan jangan sampai kamu akan terjadi semacam itu, karena siapapun yang satron, boikot ataupun godaan yang mendahului salam, yang mendahului dulu kebaikan, dia akan dijamin pertama masuk surga. Nanti dicari, Bu, kira-kira awake dhewe duwe nesonan karo sesama tangga enggak? Nanti duluan posisian, apalagi ini Ramadan. Maka di situ ada batasnya. Kata Rasul, zalim ini, bentuk zalim itu adalah jangan sampai ketika marah itu boleh, takdof, silakan, karena itu manusiawi. Tetapi ada batasnya. Ya, ada batas. Kamu boikot ataupun satron adalah cukup 3 hari saja. Setelah itu kamu mendahului, silakan. Dan orang-orang yang meniti jalan ke surga awal adalah orang yang seperti ini, Bun. Selalu diingatkan Rasulullah, kamu itu tetap berbaiklah, engkau memaafkan orang yang menzalimi kamu. Tapi sulit ya, Bun, teorinya mudah banget. Ya iya, tapi masih aja. Gimana nggak menjengkelkan gitu. Nah itu manusiawi. Tapi ternyata ini jalan masuk surga. Kemudian engkau menjalin persaudaraan, ini sudah paham ini ya, dengan orang yang memutuskan silaturahim. Jangan sampai, Ibu, ini juga tidak boleh ya, kita akan memutuskan. Jadi monggo Ibu, kita dihisab, sudah paham. Hisab itu nanti bagian dari fase-fase ketika manusia akan masuk mana? Apakah ke surga atau ke neraka? Jadi fase-fase hari kiamat itu yang pertama adalah dibangunkan dari kubur tadi, kemudian kita akan dihisab, akan diperhitungkan, kemudian akan ada mizan setelah hisab, ada ditimbang, ya. Setelah itu ada penimbangan, ditimbang amal kita. Nanti kecenderungannya kemana? Kalau ke kanan itu amal baik kita bagus, tapi kalau cenderung ke kiri berarti amal kita sangat sedikit. Nah ini adalah salah satu contoh nyata dan contoh yang sederhana. Kemudian yang ketiga, Ibu, jalan untuk menggapai surga itu adalah memberikan makanan. Sangat sederhana. Apa maknanya? Ya, selain kita diwajibkan untuk mengeluarkan nafkah, maknanya, Ibu, di situ atau zakat ya, nafkah keluarga itu wajib, Ibu. Ini baik bapak maupun ibu. Jadi ketika kita sudah berkeluarga, kok punya anak, kita terlantarkan zalim itu, ya, punya anaknya setiap tahun punya anak, tapi tidak terurusi. Ini juga harus cerdas, ya.
Karena saya kan semakin banyak anak kan jadi umatnya Rasul, prinsipnya begitu. Tapi kenapa anak kita diterlantarkan? Artinya terlantar adalah kita tidak urus. Anak akan terurus hak-haknya ketika satu anak itu punya nanti sandang pangan primer, sekunder itu masukkan dalam kebutuhan itu. Ya, anak wajib hukumnya punya hak untuk mencari ilmu, harus sekolah wajib. Karena pembelajaran ilmu itu dari madrasah pertama adalah ibunya. Ini terkait dengan ibu juga. Jadi bukan sekolah, tapi madrasah pertama adalah di perut ibunya sampai akhir nanti wafat. Jadi thalabul ilmi gitu. Minal mahdi atau ilal mahdi, minal mahdi atau sebaliknya, sama. Dari ayunan sampai liang lahat. Maka di sini mengeluarkan nafkah untuk keluarga atau zakat atas harta gitu ya. Dan juga dianjurkan bersedekah. Nah, utamanya pada orang yang butuhkan. Apa hadisnya? Orang dermawan itu dekat dengan Allah. Ya, itu slogan. Dekat dengan surga. Dekat dengan manusia, ya, dan jauh dari neraka, seperti itu, ya. Jadi Ibu, disinilah hadis riwayat Tirmizi ini memberikan pemahaman pada kita, ternyata memberikan makanan itu adalah luas jabarannya. Apalagi di bulan Ramadan ini, Ibu. Satu kurma itu akan dihiasi membatalkan orang yang berpuasa memberikan atau membatalkan kepada salah seorang yang berpuasa dengan satu kurma saja. Ini akan menjadikan lahan surga yang dahsyat. Satu kurma saja, ya. Itu ibaratnya betapa. Tapi kan ibu tidak mungkin memberi ke satu kurma, ya. Ya sudah minum mesti mungkin 3 gitu ya. Karena sunahnya Rasul juga ganjil. Ya, monggo, ini juga harus paham ya. Jadi kurma itu apa tidak boleh kena? Boleh, tapi kita akan ngejar sunnah gitu loh. Seperti itu. Sunnahnya apa? Sunnahnya ganjil. Kalau 3 kebanyakan ya 1 nggak apa-apa. Ya 1 sih rada gede lah, mau 1 cilik banget gitu ya. Nah, kalau milih ya kira-kira itu kalau di telan atau dimakan itu ya terasa, kemudian ada inilah lumayan le mamah gitu loh. Kalau 1 cilik langsung dilek gitu ya. Seperti itu. Jangan kecil-kecil ya. Itu namanya kita memberi tapi ada bakhil. Ada bakhilnya sedikit gitu ya. Semacam itu. Jadi kalau orang memberi itu harus cerdas juga tadi dari Iqra tadi loh. Kamu itu cerdas, gitu ya. Jadi cerdas dalam Iqra itu bukan hanya membaca menulis saja. Melihat situasi, lihat bi'iyahmu, lingkunganmu, kanan kirimu, kamu harus cerdas. Orang beriman itu harus cerdas. Cerdas dalam situasi dan kondisi apapun. Salah satu kecerdasan ini Rasul itu senang banget ketika melihat orang-orang beriman ngaji seperti ini, Bun. Ini malaikat Allah diturunkan, apalagi ini Bunda Ning insyaallah dan keluarga akan keberkahannya akan diberikan oleh Allah dengan tambahan yang thayyibah ya, dan insyaallah menjadi barokah thayyibah. Nah, Bunda semua juga masuk akses di dalamnya. Karena mewarnai di sini. Mewarnai itu ikut di dalamnya dalam rangka meramaikan, memakmurkan. Jadi rumah yang dihiasi baiti jannat itu seperti ini, Bu. Ya. Kemudian di situ kita ada nilai untuk apa? Berbagi itu bukan hanya urusan dunia tapi ke Allah. Aku tak nyelengi. Dalam rangka apa? Inilah anjuran Rasulullah dan Allah. Gitu ya, seperti itu. Monggo semampunya. Nah, di sini, Bu, orang dermawan ternyata dijamin dekat Allah, dekat surga, dekat manusia, ya, dekat dengan manusia dan jauh dari neraka. Dekat manusia ini maksudnya muamalah, menjaga. Ibu jaga dong muamalahnya, monggo. Sudah hablum minallah, ibadah madhah kita, sholat sudah, alhamdulillah, iman, Islam oke. Ramadan monggo sudah, dan sebagainya. Sekarang dengan muamalah ibadah khairul madhah, yuk kita mulai. Ibu menjadi contoh uswah yang bagus di masyarakatnya masing-masing, ya. Seperti itu. Ini hadis riwayat Tirmizi yang harus kita sikapi. Keempat sekarang, Ibu. Yang keempat apa? Menjalankan sholat malam. Ya, ini ketika banyak orang yang telah tidur terlelap. Masya Allah. Ini luar biasa, Ibu. Sholat malam itu menjadi sholat spesial. Ya, itu di mata Allah. Ya, karena apa? Dilakukan di waktu banyak orang sedang istirahat.
Bahkan juga lalai, keenakan tidur. Apalagi kalau kasurnya itu kasur mahal. Bun, kita itu jangan suka malah ini yuk, kasur mahal, empuk, menggiurkan, itu sebenarnya kita singkirkan itu. Malahan singkirkan itu artinya, wah ini ya kasur ini menghalangi saya masuk surga ini, kan gitu ya. Udah kalau sudah belum menginjak kasur lah, sudah lihat aja rasanya sudah nyes gitu. Apalagi di atas kasurnya gitu ya. Kalau kasur mahal itu kayak gitu mungkin Bu. Untung saya nggak punya kasur mahal. Ya, seperti itu ya. Jadi Rasul apa yang dicontoh? Rasulullah tidak pernah di kasur yang kayak gitu, Bun. Ya artinya kita tidak seperti Rasul sih. Kalau Ibu batin, kita kan zamannya beda. Iya tak jawab saiki. Ya, mumpung urung ono sik takon gitu loh, Bun. Seperti itu. Zaman itu yang kita ambil itu apa? Kesederhananya pula Rasul. Rasulullah selalu dimanapun berada, ketika saatnya manusia istirahat bisa, maka malam istirahatlah. Ketika tidak ada kasur, yaudah pakai tikar. Kalau Rasul dulu tikarnya tidak seperti kita yang sudah mewah seperti ini. Pakai apa? Itu ya, pelepah daun, kemudian seadanya, Masya Allah. Nah seperti itu, artinya kita bukan harus seperti itu, tapi kesederhanaannya itu kita ambil. Ketika kita sudah ada kasur, Alhamdulillah. Tapi juga kasur itu, pastikan, jadikan kasur itu juga jalan ke surga gitu loh. Maka sebelum tidur itu, dibilang ngomong sama kasur, ada diskusi sama kasur, nggak apa-apa, hei kasur, ya gitu, nggak apa-apa, tolong ya besok saya dibantu dibangunkan, jangan keenakan, nggak apa-apa ngermimil sendiri, gitu loh. Nah itu kemudian kita juga kaitkan doa dan bla bla bla. Nah inilah Bunda, setiap gerakan untuk berderma itu ternyata menjadi sedekah kita, apapun itu. Sekarang keempat, coba Ibu. Ketika kita diingatkan bahwa sholat malam adalah spesial di mata Allah, ya. Kemudian malam ini dijadikan menjadi indikasi atau barometer gitu ya, jauh ini dari apa? Dari riya. Kalau sholat itu. Kemudian atau pamer dalam beribadah, karena di waktu banyak orang sedang beristirahat. Apa kata Rasulullah Ibu? Seutama-utama puasa, ya. Setelah Ramadan adalah di bulan Muharram, dan seutama-utamanya sholat sesudah sholat wajib adalah sholat malam. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Ibu rahimakumullah, ketika kita sudah tahu 4, ini monggo, ini saya tidak berbicara tentang kedetailan dari sholat tahajud. Mengingatkan saja Bunda, bahwa dalam sholat tahajud kita ini sama sebenarnya. Ini adalah hukumnya sunnah muakkad, ya tahajud itu sunnah muakkad, bukan hanya sunnah. Sama seperti Ibu qiyamul Ramadan. Jadi tahajud kita ini kita pastikan, kita sedikit fikih Ramadan kita kaitkan ya. Jadi ketika kita bulan Ramadan, yang terjadi yang namanya adalah qiyamul Ramadan. Kalau Ibu tidak bulan Ramadan, qiyamul lail. Ada 3 nama sholat tahajud. 1, sholat malam. Yang kedua, qiyamul lail tadi sholat malam. Kemudian sholat tahajud, ya toh. Kemudian di situ juga mengakhirkan, ada yang seperti itu. Sholat mengakhirkan, ada yang menyebut seperti itu. Jadi monggo, ini sebenarnya intinya sama. Tapi khusus tahajud itu adalah ada syaratnya, harus kita naum dulu, tidur dulu. Paham ya Bu nggih? Jadi monggo ketika kita habis sholat tahajud, ya mau sholat tahajud itu syaratnya tidur dulu. Tapi kalau Ibu belum sare kok sholat, itu namanya sholat malam. Itu nggih, sholat malam. Nah, maka terkait dengan tarawih itu bagaimana ya Rasulullah? Karena tarawih itu ada di situ tarbiyah, ada pendidikan yang mana untuk mendampingi pembelajaran kemajemukan umat. Ada yang anak kecil, ada yang baru belajar, yang kemarin tidak pernah sholat Ramadan giat, alhamdulillah. Jangan dipa itu ya Bu, tumben kok ke masjid. Tumben, jangan numben ke kawan-kawan yang kita dulu mungkin belum sholat, kemudian Ramadan melu gerutuk-gerutuk dan sebagainya. Silahkan biarin aja, kita doakan. Jangan dielek ke tumben, gitu nggih? Udah paham nggih? Dan sebagainya. Kemudian di situ kita ternyata dalam tarawih yang artinya maknanya istirahat, tarawih itu maknanya istirahat. Maka ketika sholat tarawih Ibu tidak boleh geruduk 11 rakaat.
4 rakaat salam. Ada di situ doa. Coba doanya, saya pengen ngerti sedikit saja. Ibu lantunkan mungkin doanya masing-masing di negaranya masing-masing atau kompak ini biasanya apa? Setelah kita taraweh 4 rakaat atau masna-masna atau arba'ah juga boleh. 4 rakaat. Apa bun? Gimana? Yang keras dong. Iya, gini, asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah gitu. As'alukal jannata. Oh gitu, oke. J itu 4, kemudian 4 lagi, baru ketiga. Terus yang ketiga, yang witir. Iya. Sebenarnya simpel Rasul itu mencontohkan. Iya toh. Walaupun boleh asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar kayak gitu kan misalnya. Rasulullah itu secara oke mencontohkan cukup subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Dibaca itu. Silakan. Memang itu ada bilangan 3 kali. Tapi ibu lebih boleh. Setiap 4 rakaat salam subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kemudian terus nanti 4 rakaat berikutnya begitu. Dan setelah itu silakan ibu mungkin ada acara boleh ya. Kalau sejenak itu namanya tarawih itu istirahat itu gitu. Ada bacaan doa yang diminta sama Allah. Karena apa? Setiap saat dosa kita ini kan kemarin di luar Ramadan kan banyak banget itu loh. Akan gugur. Nah, untuk setelah witir, kalau ibu mau witir di situ, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau bareng fa'fu anna, kalau anus itu mandu. Misalnya seperti itu. Nah, hanya seperti itu. Gitu loh. Nah, setelah itu selesai sudah, silakan. Lah, terus gimana, Bu? Asyhadu alla ilaha illallah. Apa enggak boleh? Boleh. Tetapi ada yang lebih sahih. Gitu loh. Tidak sampai dosa, tidak batal, tidak. Itu yang terbiasa karena itu mewarnai bagaimana mengkhusukkan diri juga, maksudnya juga bagus, ya toh? Bagaimana asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwwun dan seterusnya gitu. Kemudian rabbana amanna. Ada enggak? Enggak ada ya. Padahal itu lanjutannya dalam surat Al-Baqarah juga ada. Monggo. Yang seperti ini kalau kita ribet, kalau ibu mungkin belum paham, harus ngendel atau harus dituntun dengan imam atau ada di situ petugasnya, maka ibu cukup membaca tadi subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati. Itu justru Rasul mencontohkan itu. Gitu nggih. Ini monggo ini tarawih. Jadi tarawih itu artinya istirahat sejenak. Kemudian setelah itu baru silahkan ibu untuk melakukan witir. Nah, masukannya yang sedikit adalah ketika Ramadan tarawih ini, ketika ibu jamaah di masjid, hiasi rumahnya nanti juga dibagi untuk sunnahnya. Artinya ada bagian sholat. Ya, kalau ibu witir boleh kok ikut di masjid, boleh nggak apa-apa. Nanti persiapan sahur silakan ibu melakukan lagi sholat silakan. Mungkin syukril wudhu atau sholat mutlak atau 2 rakaat dalam kita hajat silakan. Sambil kita menyiapkan sahur. Jangan biarkan waktu berlalu begitu saja. Eman-eman bun, ibu kan mesti bangunnya kan 2:30 atau jam 3 dulu daripada anak-anak atau bapak. Ya toh? Kecuali yang tidak itu artinya yang bangun malah bapak gitu loh. Bapak malah yang nyiapin, ibu tinggal bu siap. Yes. Ibu sekarang kan gitu, Pak aku udah capek banget, wes bayar. Oh siap Bu, udange kabeh cepake tinggal. Yes. Ora terima kasih, ora yes barang. Pokoknya lingguh gitu ya. Nah, ini juga tidak cerdas ini perempuan, ya. Karena apa? Akses surga hanya untuk bapak gitu loh. Ibu nggak dapet iman-iman loh. Ini ya. Jadi dapatnya hanya kebaikan toh. Itu pun kok nggak berdoa Bu? Doa kok dadak dianu. Aku doa ke dalam hati. Diingatkan bapak sudah gitu ya. Malah yang seperti itu, ini ibu yang mana cerdas, pinter, tapi bodoh. Ya, banyak orang cerdas, pinter, tapi bodoh jahiliyah kata Rasulullah. Ya seperti itu. Karena tidak bisa akses bahwa itulah orang yang kerdil ilmu.
dia cerdas, pintar, sholat, ibadahnya, tapi kurang dalam kajian-kajian ilmu. Maka Bunda, kajian kita, panjenengan pengajian seperti ini, sekali waktu kajian fikih kayak gini penting. Ada tematik. Jadi kajian ngaji itu bukan hanya ceramah melulu lucu, bukan. Tapi bagaimana kita ngambil hadis, kita kupas. Ini harus begitu. Kalau perlu nanti tematik itu mungkin ibu harus selesaikan. Bun, untuk urusan perempuan, fikih perempuan itu dahsyat, banyak semuanya. Kita harus paham itu. Terus nanti untuk maju ke hadis. Kemudian tafsir Al-Qur'an. Itu harus. Maka di sini kita dijaga oleh Allah. Jadi ibu insya Allah panjenengan dalam rangka itu akan dipanjangkan umur yang manfaat, yang barokah. Oke? Ya amin. Kemudian kita ganti sekarang ya. Oke. Kita ambil lagi ibu yang terkait dengan kiat-kiat kita dalam rangka surga, maaf surga yang terbuang tadi ya. Mari kita sedikit untuk belajar juga ya. Jadi kunci surga yang terbuang yang dimaksud oleh Rasulullah adalah mari kita kaji sejenak ibu. Jangan sampai kita nanti akan kecewa ya ketika tentang ibadah, sholat, puasa, sedekah, haji ini adalah rukun iman, rukun Islam maaf. Seperti itu. Kemudian juga sudah berjalan, intinya rukun iman insya Allah sudah berjalan. Kemudian di sini Rasulullah ngendika tidak akan masuk surga. Ya Bun ya. Nih, tidak akan masuk surga ya. Di sini orang yang memutuskan tali persaudaraan karena itu walaupun amal kebaikannya banyak, jika memutuskan hubungan silaturahim dengan sesama muslim, dia akan ditempatkan di neraka. Ini adalah rujukan bagaimana ketika Rasulullah mengingatkan tentang surga yang terbuang awal. Seperti itu. Intinya kita jangan bahkan ini hadis ini adalah menjadi warning, menjadikan amar sekaligus menjadikan patokan gitu loh. Tidak akan masuk surga. Nah itu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Ini dijaga betul ya, Bun. Ya. Kenapa? Ya, di sini. Karena manusia ini adalah punya penyakit hati atau sok di situ. Jadi manusia yang punya penyakit hati ya di sini atau sok itu adalah disentil ya dalam hadis itu yang mana ketika sedang berkumpul dalam suatu majelis bla 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 ya ini Hawariyun, ini kaum Hawariyun ini adalah digambarkan ini orang-orang yang sufi gitu ya. Kemudian Nabi Isa menceritakan kelebihan yang diberikan oleh Allah, seperti Nabi Isa itu kan punya keistimewaan mukjizat ya Bun. Salah satunya apa Bun? Menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Nah, tetapi di sini kata Nabi Isa di sini ya, ada satu jenis penyakit yang tidak mampu ya untuk menyembuhkannya. Nah, kemudian apa? Dijawabnya oleh Nabi Isa alaihissalam, yang tidak bisa disembuhkan adalah penyakit hati atau sok. Nah, kemudian di situ muncul lagi, saya lanjutkan dulu. Kemudian Nabi Isa alaihissalam, AS itu alaihissalam ya Bun. Ibu, kalau ibu ini sunnah juga. Ketika ibu mendengar 25 nabi yang kita ketahui kecuali Nabi Muhammad, ada AS itu ibu langsung alaihissalam. Kalau ibu mengenal Allah dalam hati subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu langsung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga akses surga. Itu sudah sunnah Rasul. Bagian dari kita mengimani apa yang dianjurkan takrir ataupun apa yang dilakukan perlakuan keseharian oleh Rasulullah dan sahabatnya. Kemudian ibu, Nabi Isa di sini menjelaskan bahwa penyakit hati atau sok ini memiliki ciri khas apa? Merasa lebih dari yang lain, merasa lebih cantik, ya lebih apa-apalah. Ganteng kalau laki-laki, hebat, kaya, kuasa, pokoknya merasa, ya toh, apapun di situ. Itulah sok.
bahkan suka ngeyel, gitu loh. Nah, ngeyel nek urusan-urusan yang ibadah hati-hati, ya. Jangan ngeyel, jangan hanya ngeyel tanpa dasar hukum, ya, seperti itu. Kemudian di sini juga Al-Ghazali ini juga mengingatkan ibu, ya, la yadri wala yadri annahu la yadri. Orang bodoh tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Ini slogannya Al-Ghazali. Al-Ghazali ibu tahu kan? Coba ibu bisa membaca kitab Ihya Ulumuddin. Oh, dasarnya itu bagus banget. Al-Ghazali kecilnya 10 tahun dia hafal Al-Quran. Anak 10 tahun pada masanya Al-Ghazali waktu itu, dia jadi imam besar karena kecerdasannya. Ini pula dijadikan contoh bahwa imam adalah orang yang cerdas. Imam adalah orang yang bacanya fasih. Imam adalah orang yang betul-betul paham tentang bacaan ataupun semua Al-Quran yang dibaca itu. Artinya paham tentang makhrajil hurufnya, bacaannya dan seterusnya. Hati-hati itu ya. Jadi termasuk apa? Imam orang yang disenangi. Orang yang tidak disukai, artinya ada cacat celah yang perilakunya yang kurang disenangi oleh umat, itu cacat jadi imam, alias tidak sah jadi imam. Ini harus paham loh ibu. Ibu itu walaupun imam kan laki-laki, jangan begitu. Ya, jadi ibu itu ketika ilmu seperti ini tuh untuk bapak-bapak, ibu harus cerdas juga gitu loh. Ini fikih. Ya, jadi ibu harus paham. Oh, imam itu ternyata ada syaratnya, ada banget, ada syaratnya. Dan tidak ada imam seumur hidup padahal bacaannya salah. Pokoknya kuwi nganti enteni matine paling kayak gitu. Ada, karena apa? Kebanyakan masjid-masjid di kita gitu. Yang mewakafkan padahal untuk ilmu masalah bacaan kurang tapi tetap. Atau itu yang dipatok gitu ya. Ya seperti itu. Cacatnya ketika orang di situ, umat itu ada di situ berbagai macam heterogen untuk ada yang tidak sepaham, menjadikan umat yang ini tidak boleh jadi imam. Ya seperti itu. Kemudian orang yang kedua itu orang yang cerdas kedua dan seterusnya. Itu nanti adalah pembahasan tentang imam, ya. Nah, Ibu rahimakumullah, ternyata kata-kata Al-Ghazali ini sangat dasar ya. La yadri wa la yadri annahu la yadri. Ini bagus loh, Bun. Orang bodoh tidak menyadari bahwa dirinya bodoh. Nah, inilah orang bodoh yang merasa pintar. Ya seperti itu. Ya, jadi kemudian dilanjutkan Ibu, jika manusia sudah mengidap penyakit syok atau penyakit hati, maka tidak akan pernah menyadari kesalahannya. Ya, Masya Allah. Seperti itu. Nah, ini adalah uraian singkat untuk untuk menguatkan saja Ibu bahwa tentang surga terbuang tadi intinya jangan memutuskan silaturahim. Kemudian jangan ada penyakit hati. Intinya kan seperti itu. Kemudian masing-masing di sini diingatkan juga oleh Rasulullah ya. Setelah Al-Ghazali tadi juga memberikan, maka tidak berhak mendapatkan surga, kata ini ya, tak blok aja. Tidak berhak mendapatkan surga kendati sudah memiliki kuncinya. La yadkhulu al-jannata qati'un al-rahim. Ya. Kemudian di situ tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kemudian dilanjutkan di situ bagaimana rujukan dari Al-Qur'an dalam surat ke-8 Al-Anfal ya di ayat 22. Di situ juga sejelek-jeleknya makhluk atau binatang di situ di sisi Allah adalah mereka yang peka ya dan tuli atau sok yang tidak mengerti apapun. Ini nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan hal yang seperti ini kita jangan sampai. Kita sebenarnya sudah diingatkan juga sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Dalam surat kedua itu kan gitu, Ibu sudah apa semua itu. Masya Allah, kita ini sampai Allah itu bukan Rasul, itu Allah qat'i ya. Itu adalah Al-Quran dalam surat Al-Baqarah. Nah, Ibu rahimakumullah, ini adalah sedikit uraian ya tentang makna kunci surga yang terbuang. Ya, kunci surga yang terbuang di situ adalah jangan sampai kita akan terlena dan terlena. Nah, sekarang sedikit lagi Bunda, Ji monggo, terkait dengan ini bagaimana Rasulullah juga mengingatkan
ada 6 kunci masuk surga dan menutup pintu neraka. Ini kita ambil dari Khulafaur Rasyidin. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Di hadis maupun hikmah dari Ali atau beberapa, bahkan ada juga dari Abu Bakar, kemudian juga Utsman, kemudian juga Umar bin Khattab. Ya, Ali ini adalah sahabat yang paling muda ya Bu. Ali ini luar biasa ini ya. Karena dia itu juga orang yang cerdas ya, selalu mencari ilmu. Dia tidak berhenti dalam mengkaji ilmu itu. Dalam hadis qudsi Ibu rahimakumullah, itu hadis qudsi Ibu paham nggih? Hadis qudsi itu hadis yang langsung dari Allah tanpa melalui siapapun, yang mana langsung diberikan kepada Rasulullah. Artinya hadis yang sangat-sangat sahih ya, tidak melalui sahabat. Nah, di sini disebutkan bahwa surga ini merupakan suatu tempat bagi hamba Allah yang soleh. Nah, suatu tempat yang kenikmatan dan keindahannya belum diketahui sebelumnya oleh manusia. Kemudian di situ disabdakan oleh Rasulullah, maaf ini tulisan Arabnya jadi terbolak-balik karena biasa Arab kadang-kadang di HP bisa jadi terbolak-balik. Allah Subhanahu wa taala di situ berfirman, aku Allah telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas ya di benak manusia untuk hamba-hambaku yang soleh. Seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis qudsi itu pasti Allah berfirman. Ya, cirinya seperti itu. Karena hadis itu langsung dari Allah ke Nabi. Seperti itu. Jadi hadis qudsi ini bagus banget ya, dijadikan rujukan. Kemudian neraka ini merupakan lawan surga, ini pasti ya. Jika neraka atau jika surga ini disebut sebagai tempat yang indah, maka sebaliknya. Oke, di situ. Sekarang persoalannya adalah bagaimana cara meraih surga agar terhindar dari neraka? Ya Ibu. Kita kembali rujukan dari Ali bin Abi Thalib tadi, ya. Barang siapa mengumpulkan 6 perkara, maka berarti dia atau ia tidak meninggalkan cara meraih surga. Jadi intinya dalam meraih surga itu ada 6 poin. Itu, ya Bu ya. Seperti itu. Ini menurut Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasul yang selalu mengikuti 4 Khulafaur Rasyidin itu. Nah, luar biasa itu. Ya, 1 nih, ya. Apa itu? 6, yang mana 6 persoalan atau 6 hal yang akan menjadikan kita masuk surga atau kunci gitu ya, kunci masuk surga. Bahkan dilanjutkan oleh Rasulullah pada waktu itu bukan hanya kunci masuk surga, tapi betul-betul menutup pintunya neraka. Nah, pemahaman kita Ibu, puasa Ramadan adalah neraka dikunci. Siapa bilang neraka dikunci? Kalau Ramadan itu banyak sekali orang yang malah pengen calon penghuni neraka. Yang dikunci bukan neraka, yang dibelenggu itu cukup setan. Tetapi kalau kita rujuk surat An-Nas, tidak. Memang secara sunatullah mungkin setan dibelenggu, tetapi secara kita hablum minallah dalam ayat surat An-Nas itu disebutkan bahwa setan yang ada, setan tampak adalah setannya manusia itu sendiri. Maka 6 hal yang pertama adalah mengenal Allah. Monggo Ibu, kita kembali ke tauhidan. Ini mungkin yang terakhir ya, waktunya sudah habis nanti. Mengenal Allah itu wajib Ibu. Nah, kalau kita rujuk lagi, mengenal Allah itu mengetahui bahwa Allah adalah pencipta, Allah pemberi rizki, dan seterusnya. Allah juga zat yang menghidupkan dan mematikan dan seterusnya. Maka Allah itu mempunyai sifat 20 sifat. Saya tidak kupas ini ketauhidan.
Ya. Di situ. Kemudian Allah juga mempunyai nama 99 nama alias Asmaul Husna. Nanti Ibu cek ya dalam surat Al-Hasyr. Di situ huwallahu ladzi la ilaha ilaha al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ya, subhanallahi amma yasifun dan seterusnya. Dahsyat banget itu Ibu. Jadi apa itu Asmaul Husna? Nama-nama yang baik atau nama-nama yang indah. Maka mengenal Allah itu adalah wajib bagi kita. Allah adalah yang super, yang hebat dan wahid, tidak ada yang lain kecuali Allah yang kita sembah. Harus begitu, harus punya slogan la ilaha illallah. Illallah itu kita lekatkan dalam tubuh kita, dalam jasad kita. Tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah. Gitu, Bun. Nah, bagaimana ini pokok dalam pembelajaran ketika kita memberikan kepada anak kita. Maka mengenal Allah ini nanti tugas terkait tugas Ibu sebelum saya kedua. Pokoknya ini ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan dan selama kita masih diberikan Allah hidup di dunia Ibu, wajib hukumnya seorang ibu itu mengenal Allah terkait dengan pola pendidikan. Biar lewat dulu. Rasanya dekat banget ya. Di sini. Dekat banget gitu loh. Ya Allah, mudah-mudahan selamat gitu ya. Iya Bun, ini juga bagian karena sekarang ini ya bandara itu kan di sana, di mana? Iya itu ya. Jadi tapi ini kayaknya mungkin latihan ya iya. Mungkin latihan kalau ini ya dirgantara dari situ. Itu memang dipakai untuk ini domestik ya di situ sama latihan-latihan. Tapi rasanya kayak di atas genting gitu loh. Gitu. Takut juga ya Bun ya. Seperti itu. Ya mudah-mudahan kita selamat aja. Tapi ya itulah kalau angkatan darat kan harus begitu. Tapi ngeri juga karena sekarang di era sekarang yang kondisi mendung tiba-tiba kemudian halilintar yang tiba-tiba menyambar itu juga riskan ya untuk udara seperti itu. Mudah-mudahan selamat saja. Ibu kembali mengenal Allah, monggo kita kembali diingatkan Rasulullah, hai perempuan, hai ibu, bahwa kalian adalah madrasatul ula. Maka bagaimana kaitannya dengan mengenal Allah? Kita punya tugas yang luar biasa Bun, luar biasa berat, tapi jangan dianggap berat. Mengenal Allah adalah bahwa seorang ibu harus mengenalkan menjadi madrasah pertama. Kemudian apa kata Luqman? Kenalkan anakmu adalah Allah yang wajib disembah. Persoalannya adalah apakah kita sudah mengenalkan betul kepada anak kita khususnya. Anak itu adalah pertama anak kandung. Kalau ada anak, kemudian yang kedua anak angkat kita, kemudian ketiga ada anak seluruh, anaknya orang beriman. Siapapun di situ anak-anak TPA, siapapun anaknya orang. Ketika anak dikenalkan bahwa Allah wajib mengenal, wajib menyembah Tuhannya. Ini adalah hal yang betul-betul menjadikan perintah yang betul-betul berat sebenarnya. Kalau kita ini tidak jalankan mengenalkan Allah tentang ketauhidan, berarti kita akan mendapatkan dalam hisab nanti akan ditanya oleh Allah. Sudahkah kamu datang peringatan sedangkan kamu belum memberikan pemahaman kepada keturunanmu? Hati-hati Ibu. Maka kenalkan Allah yang disembah. Allah hanya satu yang wajib disembah. Nah di situ, maka ketika mengenalkan maka disinilah anak masuk. Anak adalah amanahmu. Anak adalah menjadi harta benda kamu. Anak menjadi perhiasan kamu. Ini semua Al-Quran. Ya, seperti itu. Kemudian ibu yang kedua. Yang kedua adalah mengenal setan sebagai musuh. Monggo. Ternyata dari 6 persoalan tadi ibu, 6 persoalan yang kita hadapi, yang kita kunci untuk masuk surga tadi ya. Bahkan neraka akan ditutup. Gitu. Yang kedua adalah mengenal setan sebagai musuh. Pastikan ibu
setan itu musuh kita. Jadi ibu jangan berteman dengan setan. Gitu ya. Apa ada? Oh, ada banget. Ada banget orang yang berteman dengan setan. Pemahaman kita, berteman setan itu bukan berarti ngingu setan. Nek ngingu setan ki pokoknya tuyul. Kayak gitu ya. Pikiran kita gitu. Persoalannya ini bukan tuyul. Persoalan kita adalah kerana sholat, kerana bagaimana surga terbuang atau surga kita ambil. Seperti itu. Nah, orang yang berteman dengan setan itu pola hidupnya dia sudah lebih dari orang yang munafik, diingatkan oleh Rasulullah. Jadi dia itu selalu berpura-pura. Ya. Ketika orang sholat, orang ngaji ikut. Tapi ketika dia di belakang, dia ikut pada kelompoknya. Dan akan membuat onar, membuat keburukan, kemaksiatan, membeberkan hal-hal yang buruk-buruk, tidak ada yang baik. Yang seperti itu. Maka disinilah bahwa setan adalah musuh manusia, sehingga di situ diingatkan juga jangan sampai kita mengikuti langkah setan. Banyak sekali nanti di Al-Quran itu. Kemudian tahu bahwa setan harus dijauhi, bukan sebaliknya menjadi teman akrab. Monggo. Teman akrabnya setan adalah ketika manusia itu sedang tidur, tapi tidurnya dia tidak ada nilai toharoh. Monggo hati-hati. Kemudian setan itu akan mengikuti dari mulai tidur itu sampai kita bangun, bahkan sampai aktivitas itu sampai tidur lagi. Ibu tidak sadar. Bagaimana itu bisa? Iya bisa. Rujukannya adalah ketika manusia tidur, apabila tidak sesuai dengan adab yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka setan itu akan langsung masuk. Kemudian di situ ada 3 ikatan manusia. Karena manusia tidur itu pada dasarnya adalah wafat, mati. Ikatan pertama di kepala, kemudian ikatan kedua di perut, ikatan ketiga di kaki. Kayak pocong. Betul, karena kita mati. Nah, ikatan itu akan tetap ada ikatan apabila kita memang tidak melakukan bla bla bla. Tetapi ikatan akan pudar, akan hilang apabila kita bisa melakukan sesuai syariat atau sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya itu, monggo. Saya nggak menerangkan itu, enggak, nanti panjang nih. Seperti itu. Jadi ikatan pertama salah satunya contohnya, ibu enggak bingung ikatan opo gitu ya. Ikatan itu otomatis itu gaib, Bun. Jadi ibu itu kelihatannya melaku kemana-mana, ke pasar, ke mall, tapi ternyata diikat oleh setan, jadi pocong jane. Karena apa? Ternyata ya Allah, saya tidur tadi tanpa saking capek wis ora berdoa. Wudu boro-boro. Blas, gitu ya. Padahal idealnya wudu dulu. Syukur bisa sholat 2 rakaat. Seandainya tidak, sudah. Kemudian kita berdoa. Kemudian kita baca zikir. Kita baca An-Nas. Kita baca Falak. Kita baca Al-Ikhlas. Seperti itu. Kemudian belum bisa tidur ayat kursi. Belum bisa tidur Al-Baqarah akhir. 286. Akhir itu berapa? 286 kan? 283 sampai 286. Seperti itu. Kemudian apa? Silakan mengevaluasi diri, zikir banyak, istighfar dan seterusnya. Ketika kita sudah seperti itu, kemudian bangun alhamdulillahilladzi ahyana, berarti alhamdulillah, itu ikatan pertama hilang. Kemudian setelah itu ibu ikuti, ibu duduk ya. Duduk sejenak bla bla bla, mungkin akan buang toksin hajat. Tapi sebelumnya mungkin minum air putih dulu hangat-hangat dan seterusnya. Ibu ke kamar mandi. Itu belum hilang ikatan kedua. Tapi kalau ibu ke kamar mandi buang hajat, kemudian ibu hiasi dengan berwudu, hilanglah ikatan kedua. Berwudu untuk niat sholat. Berwudu kemudian dilandasi ketika masuk kamar mandi kaki kiri. Berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Karena setannya ada 2, laki-laki dan perempuan. Kemudian di situ silakan melakukan jadi dalam WC atau kamar mandi. Setelah selesai, pastikan ibu selesai, keluar kaki kanan dengan mengucap ghufranaka. Coba ibu, mudah sekali apa? Ghufranaka. Hanya itu, ampuni aku ya Allah. Karena di dalam kamar mandi itu banyak dosa juga yang dilakukan kalau tidak hati-hati. Atau tadi tidak dosa, melakukan hal-hal yang mungkin terlalu lama, boros air,
karena nyanyi sampai biar dan seterusnya, kemudian kita bugil di situ mungkin sewu dan sebagainya. Jadi ada adab itu juga fikih yang perlu juga ibu paham. Ya seperti itu. Dan maka apa? Ketika kamu keluar kamar mandi, biar kamu selamat maka baca ghufranaka. Nah, gampang kan Bun? Apa? Ampuni aku ya Allah. Baru itu apa? Kemudian kita berdoa setelah wudu. Wudu di dalam kamar mandi boleh Bun. Kemudian apa? Hilang ikatan kedua, lanjut kita salat, hilanglah ikatan ketiga. Baru itu. Nah kalau itu tidak kita lakukan berarti masih ada ikatan entah mungkin di kaki dan seterusnya. Nah itu gaib. Itu harus tahu. Itulah mengenal Allah, sudah kemudian mengenal setan sebagai musuh. Yang ketiga, mengenal akhirat sebagai tempat apa Bun? Keabadian. Iya, pastikan dunia itu hanya sementara. Dunia itu hanya titipan. Dunia itu hanya apa ya? Mainan. Mata'ul ghurur katanya. Donya ki meng mainan, hanya fana. Fana itu artinya apa? Rusak. Maka dunia itu kalau kita tidak hiasi dengan kebaikan-kebaikan akan rusak semuanya. Maka ibu berbagi ya. Ibu termasuk hamba yang istimewa insyaallah di mata Allah. Mudah-mudahan yang khusus. Amin gitu ya. Apa? Karena apa? Di sini betul-betul ya Allah, ketika manusia pola gerak ke sana kemari urusan dunia, tapi alhamdulillah kita bisa menyisihkan waktu hanya sejenak seperti ini untuk Allah. Gitu loh Bun. Kan tidak semua manusia bisa menikmati ini. Inilah bedanya. Maka apa? Pastikan urusan dunia, kiprah ini untuk juga dalam mengejar akhirat. Perbanyak bekal untuk menuju akhirat. Buktinya ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tangdur nafsum ma qaddamat lihat. Hari ini orang beriman yuk do takwa marang Allah. Nggih. Hari ini, detik ini yang kamu persiapkan itu apa? Sik mbok rencanake apa? Dalam rangka menghadapi hari esok. Itu apa? Wis rencana urung. Maknanya adalah persiapan bekal satu ketika kita menghadapi mati. Yang kedua, bekal ketika kita menghadapi apa? Di alam kubur, alam barzah. Yang ketiga, bekal ketika kita menghadapi di hisab. 3 itu Bun, semua orang wajib menghadapi. Ingat, mati sendiri, tidak ada yang menemani. Kalau anak SD itu, ini bukan sinetron loh. Ya bukan sinetron apa itu yang anak-anak itu kalau saya terangkan di neraka, dibakar, di ini. Aku tuh apa? Kalian itu kok ngapain itu? Ternyata lihat sinetron. Sinetron itu apa itu Pak? Siapa itu? Saya tuh nggak tahu malahan itu ya. Di neraka dibakar, di ini disetrika kayak gitu. Itu sinetron apa saya nggak ngerti. Nah, Ibu rahimakumullah itu. Jadi monggo, dunia itu hanya sementara, hanya sebentar. Pastikan kita di akhirat itu adalah akhir yang abadi. Jadi ada keseimbangan di situ. Suksesnya dunia akhirat gitu nih akan kita raih apabila kita dunia itu gunakan untuk memperbanyak bekal, tapi juga urusan-urusan muamalah dunia. Tapi akhirat pastikan sesungguhnya hidup kita yang sesungguhnya adalah di akhirat, gitu nggih. Jadi ibu bisa nggih ngambil makna itu, monggo. Jadi jangan sampai kita kehilangan semuanya. Maka nopo? Ya urusan dunia, golek, ubah. Kita nggak boleh juga berpangku tangan dunia terus, tapi juga ngaji jalan. Ketika waktu sholat tiba tinggalkan urusan dunia, itu namanya ada bekal. Jangan kabeh urusan dunia dikejar, banting tulang esok, gue bengi esok, gue awan barang untuk cari sesuatu. Tapi apa? Wah nanggung, kabeh nek urusan ke Allah nanggung. Sudah zuhur selesai, kemudian buka, loh wis kayak asar meneh, padahal zuhur aja belum dia. Sudah bilang ketika krungu azan, wis asar meneh, zuhur aja belum. Yang seperti itu hati-hati. Nah, kemudian ibu yang keempat adalah mengenal dunia. Sudah cepat ya. Oke, monggo mengenal dunia adalah udah tahu itu fana rusak hampir sama tadi. Yang kelima adalah mengenal hukum yang hak, yang benar hak itu. Ini monggo ibu. Hukum itu maksudnya adalah syariat ya, hukum Allah. Itu monggo. Ini adalah hukum yang benar. Ini mengikuti melaksanakannya monggo ibu. Orang beriman itu rujukannya hukum yang benar, mengenal hukum yang benar Bun. Ini hati-hati. Jangan sampai kita dalam memahamkan pada umat
itu karena pemahaman kita saja. Kita rujukan kita adalah Quran dan hadis. Kalau kamu untuk memutuskan sesuatu perkara, sedangkan kamu tidak bisa memutuskan, ini hal di hakam, ya, dan kita sebagai manusia, maka kembalilah kata Allah kepada Al-Quran dan Sunnah, gitu. Udah rujukanmu itu hanya itu. Kalau kamu melenceng dari itu sudah kacau hidupmu, ya. Jadi monggo, ini adalah hal yang sangat kita harus kita ketahui, Bu. Jadi mengenal hukum yang benar ini wajib. Maknanya adalah mari kita jalankan perintahnya, kemudian kita jauhi larangannya. Itu nanti adalah terkait juga syarat dalam minta kepada Allah atau berdoa. Itu surat kedua 186. Uji budak wa tidadaan falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi diawali dengan wa idza salaka ibadi ani fa ini qarib. Dari situ. Nah, kemudian yang terakhir Ibu, itu yang keenam adalah mengenal yang batil. Ya. Nah, ini mengenal yang batil. Batil itu tercela, Bun. Ya, ini wajib kita jauhi. Kita harus kenal yang tercela itu. Karena ya kalau kita tidak kenal nanti kita akan jalani. Jadi hal-hal yang buruk ini akan mendatangkan dosa. Ini harus paham ya, Bun. Kemudian akan menyebabkan manusia terhalang masuk surga. Jadi Ibu, 6 sekali lagi. Yang pertama tadi mengenal Allah, ya. 6 tadi. Yang kedua adalah mengenal setan sebagai musuh. Yang ketiga mengenal akhirat sebagai tempat keabadian. Kemudian yang keempat mengenal dunia, pastikan dunia. Yang kelima mengenal hukum yang hak, ya. Yang keenam mengenal yang batil. Masya Allah, Bun, ini semua pasti Ibu bisa. Oke. Sebenarnya masih banyak, tapi menurut saya ini waktunya tidak habis, kasihan udah jam 9. Ibu rahimakumullah, untuk mengakhiri ini, jadi intinya apapun yang kita lakukan, mari Bun, dari bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat sangat mulia, sangat ini. Sebenarnya saya ada video, tapi jangan nanti tidak malah siangan ya, video khusus untuk surga dan neraka. Ini adalah hiasan bagi orang-orang yang tadi ada sedikit dosa sampai wafat belum bertaubat. Seperti itu kisah-kisah Rasulullah yang mana menggegerkan manusia, biar menggegerkan memang, biar menjadikan motivasi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Ibu. Tapi monggo kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah setelah kita mengkaji beberapa item tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita Ibu. Dalam rangka kiat-kiat surga sudah kita pelajari. Mudah-mudahan kita terhindar dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan seperti itu. Mungkin itu dulu, tidak ada pertanyaan saya pikir. Ibu rahimakumullah, yang terakhir kesimpulan yang bisa kita ambil adalah monggo jadikan Ibu bahwasanya la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Itu adalah untuk penutup kita, materi kita, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Itu dalam surat Al-Asr. Ketahuilah manusia bahwa neraka dan surga itu beda. Gitu ya. Ashabul jannati hubul faizun. Bahwa surga itu hanyalah tempatnya orang-orang yang faiz, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya pun. Mungkin itu, monggo Ibu, mudah-mudahan kita semua berjamaah ke surganya Allah. Ngaten, mungkin nasrun minallah wa fatun qarib. Dari saya cukupkan, Nanti monggo kalau ada pertanyaan mungkin di sesi lain ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.